Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 24 Februari 2024. Mari saudara, kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengasihi dan mengampuni. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Ulangan 26 ayat 16 sampai dengan 19 dan Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kunci kehidupan kita adalah berbahagia, saudara. Diberkati oleh Tuhan Allah sehingga kita dapat menjalani sukacita dan damai sejahtera. Berbahagia yang sempurna sesungguhnya, saudara, tidak dilihat dari kekayaan, harta yang kita miliki, rumah yang mewah, mobil yang mahal, istri yang cantik, atau memiliki istri lebih dari 2. Tidak, saudara, tidak sama sekali. Berbahagia tidak dilihat dari itu semua. Bukan juga kebahagiaan diukur dari kita dapat kuliner dengan puas di mana saja sambil berwisata. Semuanya itu tidak, saudara. Jadi berbahagia itu sesungguhnya bagaimana? Kita berbahagia, saudara, kalau diri kita mampu mengasihi orang lain, baik orang yang kita benci maupun musuh-musuh kita sekalipun. Membuat mereka itu menjadi senang, bahagia, sukacita. Itulah kebahagiaan kita, saudara. Kita berbahagia, saudara, jika pun kita mampu mengulurkan tangan kita membantu, menolong mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Mereka yang tertindas, yang kelaparan, yang terpenjara, saudara, yang kekurangan, dan membuat mereka berbahagia, sukacita. Itulah kebahagiaan kita, saudara. Yesus dalam khotbahnya di bukit menyampaikan supaya suatu pengajaran yang sangat jauh berbeda dari yang diajarkan dunia. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Saudaraku, kita diajarkan, saudara, untuk mengasihi musuh kita serta berdoa bagi mereka, saudara. Bagaimana kita dapat mengasihi mereka yang menyakiti kita? Dan inilah, saudara, letak kebahagiaan kita, saudara. Jika kita mampu mengasihinya, kita mampu, saudara, berdoa kepada mereka, saudara, maka kebahagiaan yang luar biasa akan kita alami. Kenapa? Saya alami, saudara, bagaimana saya sangat membenci seseorang, saudara. Dan saking bencinya yang mendalam, saya pun mempunyai niat menyakiti dia dengan cara santet. Setiap saya benci, perasaan saya selalu tertekan. Hati saya tak karuan, saudara. Saya sering pusing, sering vertigo, juga mengalami sakit ma. Suatu saat, saya datang kepada Yesus dan bertobat. Saya tidak saja bertobat dalam doa, dalam ucapan, saudara. Tapi saya mau lakukan dalam tindakan iman. Datang kepada dia yang saya benci, yang saya musuhi, yang saya ingin santetkan. Saya peluk dia dan saya minta maaf kepadanya. Dalam pelukan saya menangis, saudara. Dan tiba-tiba dia pun menangis dan juga mengucapkan meminta maaf. Kami berdua saling memaafkan. Kami saling melepaskan pengampunan. Dan saat itu hati kami berdua penuh sukacita. Dalam pengampunan itu, saudara, terjadi rekonsiliasi. Roh Kudus berkarya di atas kami berdua. Dan saat itu saya mengalami pemulihan, kesembuhan, saudaraku yang terkasih. Di mana sakit saya hilang, vertigo hilang, mah saya hilang. Hingga saat ini saya tak pernah lagi sakit mah dan vertigo. Setelah beberapa hari berlalu, saudara, saya mendapat kabar dari dia yang telah kami saling mengampuni.
Dia mengabarkan bahwa daging di payudaranya, yaitu tumor, mengecil, bahkan menghilang. Haleluya, puji Tuhan. Dalam pengampunan saudara akan terjadi pemulihan dan kesembuhan saudara. Kalau kita dengan sungguh-sungguh saudara mau mengampuni saudara dan tidak mengingat-ingat lagi masa lalu, kesalahan-kesalahan yang lalu saudara. Tetapi kita sungguh-sungguh melepaskan pengampunan dengan penuh kasih. Kami berdua penuh bahagia, penuh sukacita. Kalau dulu kami berdua tak pernah saling sapa, tapi sekarang saudara, sekarang kita berdua bisa saling sapa, saling berbagi. Kebahagiaan itu kalau kita bisa membuat orang lain mengalami perubahan saudara, mengalami pemulihan dan kesembuhan, dan dia mengalami sukacita, kebahagiaan, kita pun akan mengalami kebahagiaan. Inilah yang menjadi kesukaan Allah Bapa. Dan inilah kita baru disebut anak-anak Bapa, saudaraku. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang-orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Saudaraku yang terkasih, perenungan pagi ini saudara, di dalam masa retret batin kita ini, kita semua diajak untuk merefleksi diri kita masing-masing. Apa yang sedang kita cari di dalam kehidupan ini? Kebahagiaan? Kebahagiaan yang mana yang hendak kita cari? Kebahagiaan sempurna adalah kita mau mengasihi, mengampuni orang-orang yang kita benci, yang menjadi musuh kita. Jika kita mampu membuat mereka bahagia, mengalami sukacita dan pemulihan serta kesembuhan, maka kita pun akan berbahagia saudara. Kita pun akan berbahagia jika kita mampu mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka yang berkekurangan, yang kelaparan, tertindas, terpenjara, mereka yang terlalu tersakiti. Dan oleh tindakan iman kita, mereka terbantu dan mengalami sukacita, damai, dan berbahagia. Kita pun saudara-saudara sungguh-sungguh berbahagia. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, dalam masa pantang dan puasa ini, masa retret batin ini, kita mau memiliki kasih yang sempurna, yang mampu mengasihi dan mengampuni. Bukan saja kepada saudara kita yang telah mengasihi kita, bukan saudara, seperti apa yang diingatkan dalam Injil hari ini. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Matius 5 ayat 46 sampai dengan 47. Namun kita juga diharuskan mampu mengasihi dan mengampuni musuh-musuh kita saudara. Maka kita akan menjadi anak-anak Bapa dan menjadi sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Yesus Tuhan, bimbing dan tuntun kami dalam kuasa Roh Kudus, agar selama masa retret batin ini kami dicerahkan kembali dan menemukan kasih mula-mula kami, sehingga kami mampu lebih dalam lagi untuk mengasihi sesama, sekalipun itu musuh kami, dan mampu mengampuni mereka, sehingga kami dapat mengalami kebahagiaan sempurna di dalam nama Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.